fayakun, maka akan jadi. Kalimat akan ini kan berarti ada proses dong. Ya kan? Proses ini penting. Ya kalau dulu ada falsafah misalnya berakit-rakit ke hulu, misalnya kan. Kemudian berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu. Ya saya kira nggak haruslah sampai istilah bersakit-sakit betul lah, ya kan. Paling tidak ada kesungguhan, persiapan, niat yang kuat. Nah, bentuk tim yang kuat. Hari ini ya harus kita butuh tim itu kan. Collaboration butuh komunitas, ya kan? Butuh komunitas, butuh lingkungan yang memang saling mendukung. Karena kalau tidak saling dukung, ya akhirnya sendiri yang rebahan-rebahan lah, ya kan? Tidak saling ngajak. Kemudian ya. Nah, kalau sifatnya individualis seperti itu sudah nggak selesai gitu. Makanya saya kira tidak cukup lagi dengan kecerdasan teknologi, kecerdasan otaknya. Dia butuh kecerdasan emosi, ya kan? Nah, kecerdasan emosi itu ya butuh latihan seperti aktif di organisasi, ya kan? Meningkatkan skill. Kemudian selain skill, ya saya kira kalau anak muda skill itu udah agak gampang mereka. Yang soft skill ini yang susah. Yang susah ya Pak. Yang apa itu? Keterampilan kecerdasan hati, misalnya itu memiliki semangat yang terus menyala, misalnya kan. Kemudian memiliki menyala abangku, akhirnya abangnya dibakar, misalnya kan. Ya, jadi semangat yang terus menyala. Yang kedua misalnya memiliki kejujuran yang kuat, kemudian kesetiaan. Nah, jangan sampai baru dapat kerja dikit itulah tidak berubah, misalnya kan banyak itu kejadian-kejadian karena pengaruh itu. Nah, untuk menguatkan itu memang perlu tim tadi, circle atau komunitas yang saling menguatkan. Kalau bahasa agama kan watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah, yang nasihat menasihati dalam kesabaran. Ya karena kesabaran itu kan jangan dimaknai diam ini. Kita berproses itu sabar gitu. Fayakun kun fayakun. Ini ndak wabil hikmah aja, ini harus berproses begitu ya, sabar begitu kan untuk menghasilkan sesuatu. Semuanya kun fayakun, semuanya itu berproses, tidak ada yang langsung jadi. Orang mau lahir itu aja butuh 9 bulan, ya kan? Nah, untuk bisa jalan itu sekian bulan, untuk bisa makan sekian bulan, ya kan? Nah, artinya proses itu harus jalan. Nah, termasuk juga dalam mencapai cita-cita ke depan. Jadi mindset anak muda ini harus kita bangun gitu. Nah, harus kita bangun. Kemudian jangan kerjanya healing tulah kan. Terus udah cukup gitu Pak. Ketika dengan pencapaian yang sebenarnya itu tidak terlalu ini, tapi mereka sudah puas dengan itu gitu, Pak. Kalau pengertian cukupnya itu pengertian tasawuf saya setuju. Tapi kalau ini cukup dalam pengertian tidak semangat lagi, keliru. Keliru. Nah, itu tadi Pak, Pak. Harusnya kan dia punya potensi bisa mengejar di atas itu. Tiba-tiba cuma sudahlah, cukup lah. Sudah cukup. Nah, itu sulit kalau misalnya mudah puas, ya kan. Bahasa lain kan mudah puas. Nah, kalau mudah puas itu agak susah kita ngatur ini apa itu siapapun kalau sudah merasa puas. Termasuk yang mudah puas itu ini negatif, ada yang ngejar terus juga negatif. Kan ada tuh Gen Z itu pokoknya lah sampai puncak ya kan, ambisius. Nah, yang ini apa itu melempem, merasa cukup, ini apa itu mudah puas. Yang ini harus menjulang terus, merasa kurang. Ini juga keliru, ya kan. Ada jangan pula, pokoknya sedang-sedang baik, ya kan. Sedang-sedang saja. Karena apapun yang kita kejar berlebihan juga tidak bagus. Tapi yang mudah merasa cukup dalam pengertian pada batas minimal itu juga keliru juga. Nah, itu juga penting untuk kita gerakkan komunitas muda-mudi ini. Seperti itu jadi apa? Ya. Tips itu loh, apa kan disebut strawberry generation itu. Kan rata-rata memang ya sifatnya baperan, terus mudah putus asa, nggak semangat. Mungkin itu berkaitan dengan pola asuh lah. Ya. Banyak. Nah, kira-kira karena sudah menjadi pola asuh, artinya memperbaikinya butuh waktu yang lumayan Ya. lama.
Karena Gimana memang itu Gen Z nyikapinnya gitu ya? Gen Z nyikapinya kalau sudah terjadi, karena kan mereka ini kan pengaruh juga teknologi. Secepat itu loh, secepat itu mereka. Jadi apapun yang mereka ingin terima juga semua cepat, semua cepat. Kemudian maunya sekarang, ya kayak perumpamaan nanam langsung menuai gitu ya kan. Nggak bisa, Nah ya kan, pokoknya apapun. Nah, untuk menyikapinya memang ini butuh kesadaran bersama, nggak bisa satu orang. Maka Kemendikbud punya tugas sendiri, Kementerian Agama punya sendiri, termasuk di sekolah punya tugas sendiri, di mahasiswa juga, komunitas-komunitas itu harus punya cara mencegahnya. Antara lain cara yang bisa kita lakukan secara sebagai aktif, misalnya bagaimana kita mengaktifkan potensi generasi muda yang tadi. Lemahnya nih kan ini, kalau tidak emosi spiritual mereka nih sekarang. Ya, benar, Kalau benar. tidak emosi spiritual, mereka itu mengandalkan kecerdasan apa itu yang teknologi itu apa, artifisial apa namanya. Ya. Nah, itu yang mereka andalkan, ya kan? Kemudian yang mereka andalkan itu serba mesin. Nah, kemampuan teknologi. Pokoknya apapun serba mesin. Akhirnya kan apa itu namanya? Menghasilkan sesuatu yang instan. Ya namanya instan itu efeknya ya nggak bagus. Apapun yang sifatnya instan. Jadi semuanya itu, dan biasanya tingkat kematangannya juga tidak matang. Dalam bergaul tidak matang, sosial nggak matang, termasuk bersikap apapun tidak matang. Nah, maka orang tua misalnya penggunaan teknologi terkait dengan IT, ini handphone, ini dibatasi. Ya kan, misalnya ada aturan-aturan, Iya, benar-benar. kita sepakati secara bersama. Nah, kemudian setelah disepakati aturannya dilaksanakan secara bersama. Nah, kemudian tentu ini butuh keteladanan juga. Nah, kalau tidak dilaksanakan oleh orang tua kan banyak berteori itu. Iya. Sementara dia yang contohkan, jangan main HP, tapi mbaknya main HP. HP. Itu selesai, itu susah, ya kan? Nah, keteladanan ini diteladani saja. Anak-anak seperti Gen Z ini belum tentu cocok tanpa juga diberitahu, ya kan? Nah, artinya keteladanan iya, kemudian aturan dibuat, sudah aturan dibuat, kemudian buat komunitas yang menggerakkan secara bersama. Kalau perlu anak-anak Gen Z ini proporsional. Ini potensimu, ini tugasmu. Sampai kayak perusahaan gitu ya, kayak perusahaan. Ya semi mengelola sadenillah, ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini tugasnya ini. Bagi kemudian ada apapun musyawarah bersama. Karena Gen Z ini kan terbuka anak-anak, Ya, benar. terbuka. Nah, keterbukaan manajemen terbuka ini butuh proporsional dan perlu profesional juga gitu. Nah, jadi itu saya kira yang perlu disikapi oleh kita semua begitu. Makanya Al-Qur'an kan menyebutkan ya alladzina amanu wal takum minkum, hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperhitungkan hari esok, wal tanzur nafsum, ya kan, memperhatikan hari esok. Nah, artinya ini butuh manajemen, perencanaan. Nah, ya tidak cukup mengalir, ya kan, tidak cukup mengalir aja. Dia butuh perencanaan, mulai dari sekolah, kemudian mulai dari lingkungan masyarakat, termasuk rumah sebagai peletak dasar. Nah, itu penting untuk Gen Z. Apa istilahnya tadi? Strawberry Generation. Strawberry Itu istilahnya Generation. Pak Renal Kasali ya. Jadi hasil riset beliau itu ya gitu bentuknya Strawberry Generation itu. Cepat bosen, terus apa ya, suka gabut lah, tiba-tiba ya tanpa alasan. Misalnya dia. juga apa Tapi itu? lagi tertarik loh Pak tentang ini apa, kalau di beberapa negara itu kan sekarang sudah memberikan aturan tertentu tentang larangan anak-anak Gen Z, generasi Alpha, dan sekarang sudah masuk ke generasi Beta gitu ya, melarang anak-anak itu untuk mengakses media sosial, mengakses internet, sama seperti Finlandia misalnya. Mereka kembali ke zaman belajar dulu loh, malah belajarnya itu wajib baca buku lagi, yang mereka udah menggunakan teknologi tinggi, sekarang wajib baca buku lagi anak-anaknya, dan menulis lagi, jadi dikembalikan seperti dulu. Ya benar. Kira-kira ini kan
ini kan memang teknologi ini kan masanya mereka gitu ya, sebenarnya. Iya. Tapi negatif dan rasanya itu mudorotnya itu saat ini itu besar sekali karena orang dewasanya tidak siap membekali itu. Nah kira-kira itu gimana ini Indonesia menyikapi, karena Indonesia kayaknya juga bakal mengikuti melarang anak-anak, ini kan baru digodok nih. Nah kira-kira gimana itu? Karena agak berat, ini kan gen-z nih, Iya. anak-anak ini. Saya kira negara-negara besar itu sudah melakukan riset, ya kan? Sudah melakukan riset, kemudian dan percobaan-percobaan itu. Nah, ketika percobaan-percobaan itu sudah dicoba, kemudian ini juga ketika akan kembali itu kan coba juga bentuknya. Dia kan trial and error, coba error, coba gagal. Saya kira dalam proses kehidupan juga biasa aja siklus itu, error ini kemudian. Ya sekarang tinggal ada nggak yang negara yang memang sudah mampu, yang sebagai contoh misalnya, kemudian pemanfaatan teknologi yang tinggi, ternyata adab, semangat, akhlak itu mau turun. Ini kan harus riset. Kalau kita hubungannya dengan negara, termasuk pendidikan kampus, harus ada riset-riset tentang itu misalnya. Nah, kalau ternyata hasil risetnya memang muncul ungkapan itu, maka kita harus menyiapkan ya alternatif-alternatif. Misalnya ada plan A, kembali ke zaman dulu, harus kembali menulis halus kasar begitu ya kan, harus berpuisi, harus ini. Kemudian atau plan B apa, sekarang itu sudah memang anak-anak harus menggunakan teknologi. Nah saya kira model pondok pesantren itu udah keren loh. Pondok pesantren, anak-anak tidak memiliki handphone, Iya benar-benar. tetapi mereka melek teknologi, dikenalkan. Jadi mereka Tidak tetap menggunakan. memahami, mereka tidak menggunakan kebutuhan sehari-hari, tapi untuk kepentingan ilmu mereka ada. Mereka tetap menulis, ya kan? Mereka tetap membaca kitab turos, kitab aslinya. Kemudian mereka juga mengembangkan skill, mereka bicara tentang adab, mereka cerita tentang spiritualitas. Akhirnya ya kompleks, ya kan? IT-nya jalan, kemudian adabnya jalan, spiritualitasnya juga jalan. Nah termasuk sosial juga jalan, ya karena mereka kan bersama tuh, hidup di asrama, kemudian saling mengenal. Saya kira pola boarding school, pola pondok pesantren ini saya kira perlu menjadi yang ini apa itu kekuatan kita gitu. Ciri khas Indonesia itu adalah di pondok pesantren, di boarding school itu artinya IT-nya tetap jalan, anak-anak penggunaan media itu dibatasi, bukan dihilangkan, dibatasi saja, tidak dihilangkan. Ini saya kira ini menjadi model gitu ya. Nah termasuk misalnya beberapa sekolah melarang untuk penggunaan handphone, ya kan? Nah, itu ya ditegakkan betul gitu ya kan? Nah, ditegakkan, dan ini harus disepakati oleh orang tua secara bersama. Yang sulit ini masyarakat kita belum siap. Iya. Orang tua ya. Masyarakat kita belum siap, tiba-tiba dapat handphone, kayaknya senang nih kalau anaknya lepas TikTokan gitu ya kan. Nah padahal itu boleh jadi kalau dalam jangka waktu lama itu akan merusak sistem-sistem yang ada, karena orang tua tidak siap menggunakan itu. Nah, itu saya kira menjadi ya kalau role model ini model boarding school atau pondok pesantren itu sudah sangat cocok lah dikembangkan di Indonesia dan menjadi ciri khas ya, dan diakui oleh dunia bahwa itu adalah model yang sangat akurat ala Indonesia. Kira-kira ini kan ada onti-ontinya, ada om ini Gen Z kan kalian ya? Iya. Gen Z kan. Nah kira-kira kalau dibatasin itu Penggunaan ya, gadget ya. kira-kira gimana tuh? Kalau sebenarnya nggak masalah Pak. Bakal protes nggak? Atau Beberapa juga di kampus sekarang ini mereka malah kelebihan dari IT itu juga ada oke-nya sebenarnya. Untuk seperti penugasan, karya tulis ilmiah, jurnal lah seperti itu kan Pak. Sebenarnya kegunaan IT ini mempermudah kita untuk membuat ini ya Pak. Tapi di sisi lain itu kayak mengurangi pengetahuan kita gitu Pak. Iya. Yang seperti menulis itu kan artinya dampak negatifnya dan manfaatnya dikurangi ini sebenarnya ada benarnya juga seperti itu Pak. Di kampus juga sudah penerapan seperti itu. Nah makanya maksud saya mereka buat ini kan ini dua juga, ini kan ada motif ekonomi juga, bisnis kan, motif bisnis. Ketika aplikasi dibuat itu kan siapa yang paling besar memanfaatkan aplikasi itu, dan orang akan ngambil keuntungan juga gitu.
Artinya kan bisnis di situ, politik juga ada di situ, kemudian ada keinginan dan grand design yang lain lah menurut saya kan. Tapi nilai-nilai dasar kita itu saya kira harus diperkuat gitu. Saya juga tidak setuju kalau ini tidak dipakai, tidak dikenalkan gitu ya kan. Cuma kita juga tidak setuju kalau itu dipakai bebas. 100% penggunaan. Nah, iya. Jadi tetap. Nah, kemudian untuk generasi Z ini kan mereka kan sudah mulai itu ada yang memilih. Artinya kan kalau udah usia 20-an ke atas itu kan sudah mulai termasuk kategori dewasa awal gitu kan. Kemudian dewasa pertengahan dan dewasa memang udah dewasa. Ciri yang antara lain itulah tingkat kesadarannya tinggi, tingkat tanggung jawabnya tinggi. Nah itu juga perlu dikuatkan, karena kalau tidak itu akan ya menjadi ke kanan ke kiri juga ya kan. Nah, ya. Ke kanan ke kiri, Kalau- gitu. Iya. Kanan ke kiri. Jadi oleng, jadi tidak punya pendirian, Iya. tidak punya pendirian. Ya, IT tidak bagus nian, yang ya kulturalnya tidak bagus pula, adabnya tidak bagus, sosialnya tidak bagus, akhirnya serusak, ya kan? Nah, Artinya bisa diambil kesimpulan kalau Gen Z ini perlu dikuatkan spiritualnya, dikuatkan emotional passionnya, setelah itu dikuatkan ya kemampuan untuk bertahan Iya. dalam kondisi apapun, oh ya, survivalnya itu agar penting. tidak strawberry generation itu kan. Iya. Karena sangat mengerikan. Gen Z aja kondisinya begitu Pak ya. Gimana dengan generasi alpha? Iya. Gimana dengan generasi beta yang bakal semuanya serba robot gitu ya. Artinya Tapi ya, gini, maksud saya dalam melihat ini, saya merujuk kepada Gus Baha. Ini juga yang mendesain adalah Allah. Jadi nggak usah kita khawatir. Saya lihat juga overthinking, ketakutan berlebihan. Allah juga udah mendesain semuanya begitu ya kan. Ya kita sebagai ilmuwan bolehlah. Nah artinya ini kan itu memposisikan kita harus pada posisi tengah semua. Ya kenapa harus ada Islam moderat itu begitu ya? Ya sebenarnya posisi tengah. Jadi terkait dengan media, apapun medianya yang zaman kita ada. Ya kalau dulu mungkin menjadi tantangan itu adalah pakaian gitu ya kan, antara pakaian you can see dengan pakaian tertutup misalnya kan, itu zamannya. Dulu para ulama-ulama dulu sibuk dengan hukum pakai dasi, pakai jas gitu ya kan. Tapi kalau sekarang ini penggunaan media, artinya kan di setiap zaman ada tantangannya masing-masing. Saya kira kalau dari kacamata tauhid kita nggak usah takut juga, gitu, kan? Nggak usah takut juga, karena semuanya sudah grand design dan Allah yang sudah merencanakan. Perencanaan manusia itu biasanya juga ya ada batasnya, ya kan? Artinya ya sebagai orang yang beriman tetap optimis, semua ini Allah yang atur. Kita memanfaatkan media yang Allah berikan ini untuk pada posisi tengah supaya tidak berlebihan, supaya tidak digunakan. Ya, saya juga tidak setuju kalau tiba-tiba semuanya tidak ada handphone misalnya kan, ya sudah zamannya gitu ya. Tapi juga tidak juga berlebihan penggunaannya habis-habisan 24 jam untuk Nah, itu kebanyakan juga Pak, anak-anak Gen Z Pak. Karena mereka nyaman scroll, akhirnya salah satu dampak yang lebih ini ya Pak. lupa waktu ya. Lupa waktu. enggak, kalau sholat, itu dan persoalan lain-lain. jangankan scroll itu. Dulu saya teringat, itu persoalan main sepeda. Saya diberikan sepeda baru misalnya. Itu larut juga. Iya, itu tadi. Ya kan artinya masanya itu kan semuanya ada tantangan. ada masanya. Masa kami dulu layang-layang, main kelereng, ya kan? Masa kami dulu ada Pokoknya mainnya di luar. main di sampai luar. lupa waktu juga. Sampai juga waktu juga. Ini mainnya di kamar. Kemudian Iya. sih kok bisa waktu lupa juga gitu nah kan. Nah maksud saya itu bukan persoalan. Yang jadi persoalan itu bagaimana orang tua sekolah manajemen itu gitu. Kerjasama untuk membangun kesadarannya ini ya Pak, yang apa ya Pak? Kesadaran kita kalau ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nah, seperti itu Pak. Enggak, nanti kan kalau sudah ada manajemen bersama tadi, kan ada aturan tuh, aturan bersama. Misalnya, kami dulu juga begitu menerapkan. Misalnya ada penggunaan aplikasi, Iya. karena dari kecil itu, Main azam, HP-nya hari azam, apa, ada enggak, aplikasi. hanya 2 jam, misalnya begitu Bisa kan. kontrol orang Bisa tua. kontrol orang tua. Family link namanya, Family link aplikasi. misalnya kan. Jadi orang tua apa yang dibuka oleh anak tahu semua. Apa yang dibuka oleh anak tahu. Download apapun dia buka apa, kebuka. jamnya berapa lama. Nah, dan waktunya misalnya dibatasi hanya 2 jam. Iya. Kan gampang loh.
terserah, pokoknya sehari jatahmu 2 jam. Lewat dari situ dia mati sendiri hak handphonenya, ya kan, sampai mereka usia dewasa gitu. Kalau sudah dewasa Sudah itu lakum terbiasa ya, dinukum waliyadin, begitu ya kan. Kalau sudah dewasa itu sudah, karena Punyaku, sudah bertanggung jawab. punyaku. Punyaku ya punyaku, punyamu ya punyaku juga, gitu ya, jangan tambah gitu ya. Ya. Tapi kenapa ini kembali Umam tarik Bun ya, tentang pola asuh. Kenapa kok beda Bun ya? Tentang dari ya Gense juga, tapi di tahun 2000 atau 2000 ke bawah. Itu kenapa pola asuh itu berbeda itu? Pola asuh berbeda. Contoh aja kayak ngasuh terlalu kasar itu. Ya. Itu kadang apa ya, kayak ngapa kok dihilangin ya seperti itu, kayak misalnya sebenarnya bukan kasar, kayak misalnya salah kemudian Lebih ke tegas sih. kita pukul dengan tega gitu loh. Ya, jadi gini, saya kira memang terkait dengan hukuman, metode belajar, Islam sebenarnya sangat lembut sekali. Yang disentuh itu bukan fisiknya, yang disentuh itu adalah jiwa. Nah, kenapa jiwa? Jiwa ini kalau disentuh dengan orang yang memiliki jiwa kan enak amat. Yang repot ini jiwa mau menyentuh jiwa, tapi orang yang menyentuh tidak punya jiwa. Coba orang tua mau mendidik, guru mau mendidik, sementara itu susah. Mereka sendiri tidak mampu mempraktekkan itu. Ya kan? Nah, itu saya kira aspek yang penting. Kemudian kalau hukuman itu budaya, dimanapun ada ya perspektif, ya kan, itu budaya. Kalau berdasarkan perspektif agama, ya wadribu itu pukulan ini 7 tahun tidak, itu kan pukulan dalam pengertian boleh jadi ke fisik, boleh jadi ini jiwa. Nah, atau itu pukul sayang, kan susah membedakan. Nah, sehingga masuklah ini apa itu ilmu baru yang disebut dengan ini hak asasi manusia, ya kan, HAM. Nah, ketika konsep HAM ini sebenarnya awalnya bagus untuk supaya manusia tidak menzalimi manusia lain, Tidak gitu kan? semena-mena. Tidak semena-mena juga. Nah, jadi persoalan kadang-kadang kebebasan guru ini berubah menjadi penzaliman gitu. Nah, karena dulu saya teringat di pondok-pondok pesantren itu juga kiai khos kita enggak juga dengan hukuman yang sedahsyat yang kita lihat hari ini begitu. Nah, saya juga pernah merasakan misalnya dipukul sampai ini, ya kita enjoy aja, ya kan. Nah, karena memang aturan-aturan terkait dengan itu kan belum ada. Nah, sekarang dengan pola hukuman yang tidak boleh menghukum dengan fisik, artinya kan orang harus menguatkan ini apa itu jiwa, kedekatan jiwa, penjiwaan. Jadi saya yakin bahwa memang pendekatan jiwa itu lebih efektif dibanding pendekatan hukuman. Adalah persentasinya sekian persen untuk yang butuh fisik, tapi selebihnya itu disentuh jiwa. Karena kenapa Rasulullah fabima rahmatim minallah itu hanya dengan lintalahum, kelembutanlah itu bisa diterima. Nah, kemudian kalau kalian berlaku kasar, ya kan, nah lamfaddu min haulik, maka mereka akan menjauh. Nah, jangan-jangan yang menjauh selama ini itu karena kekasaran kita. Artinya kan kasar itu tidak juga lembek. Kasar, lembut itu kan posisinya tengah kan. Latif misalnya antara lembek dengan apa? Kasar, ya kan? Nah, posisi kelembutan, sentuhan jiwa itu posisi yang paling strategis. Kita ambil lembeknya berupa lembut, kita ambil kerasnya dalam bentuk tegas. Nah, sehingga itu penyatuan. Memang nggak gampang menyatukan itu. Memang capek. Misalnya membujuk orang, anak, tidak bisa tiba-tiba langsung keluar. Perlu diajak orang ini. Tidak boleh guru marahi anak depan orang banyak, ya kan? Tidak semua orang gampang gitu. Karena lebih capek. Lebih capek. Dulu pukulan dalam bentuk fisik ini, tapi orang tidak ini membunuh karakter, ya kan? Sudah dimarah, kemudian dipanggil ke dalam, dinasehati, bapak minta maaf, selesai, ya kan? Sekarang itu dua-duanya kena, fisiknya kena, mentalnya kena, dihukum di hadapan orang banyak,
Saya teringat, saya pernah hormat bendera karena kesalahan. Tapi setelah saya hormat dipanggil guru. Nah, maaf, Bapak menerapkan hukuman ini bukan untuk ini, untuk menyakiti, tapi untuk supaya kamu berubah, kamu nanti akan menjadi orang hebat. Dipanggil khusus, ya kan? Nah, itu ada sentuhan gitu. Beda dengan sekarang, suruh berlari, fisiknya lah keno, begitu kan? Mental juga lah dikeno. Itu nana kamu nak nengok contoh, ya selesai. Artinya dua kan, sekaligus. Nah, apakah ini yang dibenarkan dalam Islam? Tentu tidak. Tidak. Memang fisik sekarang lah tidak, tapi mental itu ini. Nah, akhirnya gurunya tidak bermental semua. Nah, kebetulan Kak Wira ini kan yang ngawasi mahasiswa yang selalu punya masalah. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan frontal, keras, lamfaddu min hawli, mana ada yang mau curhat? Mana yang mau cerita? Ya kan? Tapi ketika kita pendekatan jiwa, ada ketegasannya, ini masalahmu. Kemudian ini tidak boleh, ini. Kalau kamu tetap melakukan, saya keluarkan, ya kan? Itu logis bagi mereka. Nah, yang pola-pola begini saya kira penting. Nah, kedekatan jiwa itu apa? Pendekatan jiwa maksudnya non fisik, emosional fisik. Kemudian ini Kak, itu kita bisa mendekatkan itu bisa di semua kalangan dari SD, SMP, SMA, apa bisa. Itu semua bisa? Bisa. Dengan zamannya. Jadi gini deh, kan TK itu kan ada perkembangan kan? Fase kan ada perkembangannya kan? Beda kan? Ada fasenya kan? Kita ini sering menggeneralisir, menganggap sama, gitu, kan? Misalnya usia anak TK, memang usia mereka belajar sambil bermain misalnya. Nah, itu yang harus kita upayakan. Artinya kan kita harus belajar memahami usia itu, gitu. Kemudian masuk usia SD, itu usia menjengkelkan, ya kan? Dan itu kalau orang yang punya ilmunya kan gampang, gitu. Anak-anak itu SMP, itu kan masa-masa yang amat sulit. Nah, tapi kalau didekati dengan pendekatan kemanusiaan, banyak lo berhasil, gitu. Nah, orang kan nggak mau capek, pukul fisik itu nggak mau capek. Pukul mental kemudian diumumkan begitu, ancaman itu juga nggak mau capek, sudah kan sekaligus. Nah, padahal kebutuhan anak ini kan beda-beda, dan memperlakukan juga beda. Makanya kalau dilihat masa anak itu sebenarnya dari 0 sampai dengan nggak lama sih, masa TK itu 6 tahun. Jadi yang perlu diberikan mereka itu adalah rasa bahagia gitu. Jadi kalau kantong bahagianya sudah full, berhenti belajar, siapapun berhenti belajar itu berarti membunuh karakter, stagnan. Karena sifat manusia itu kan dia selalu hidup kan, selalu berubah gitu. Jadi kalau kita berhenti belajar, guru berhenti belajar, pasti akan emosian. Kemudian orang tua berhenti belajar, akan emosian. Siapapun ya kan. Nah, cuma kadang-kadang antara sekolah, masyarakat, dan keluarga ini belum nyatu. Orang tuanya bagus, ilmunya mulai bagus, tapi pas dimasukkan sekolah tidak cocok dengan pendidikan keluarga. Kadang-kadang keluarga lah bagus, sekolah lah bagus, kawan lingkungan belum mendukung. Nah, ini sebenarnya kesatuan ini yang perlu kita kuatkan. Saya dulu masuk kategori itu. Jadi pagi SD, siang MI, malam ngaji, ya kan? Itu ngaji itu adalah masyarakat. Itu rumah-rumah kan, ngaji rumah-rumah, dan anak-anak akan malu kalau tidak ngaji gitu. Nah, walaupun siang sudah MI itu juga ini malu kalau nggak sekolah MI 2 sekolah gitu kan. Nah, artinya peran masyarakat itu tinggi loh. Nah, tapi kan hari ini kan masyarakat kita cuek juga, nggak ada lagi yang peduli dengan itu. Sudahlah, itu anak dia, bukan anak aku, ya kan? Kalau dulu tuh anak orang itu sudah menjadi bagian komunitas kita, karena satu anak yang melanggar aturan masyarakat akan mempengaruhi anak-anak lain. Aneka 3 dimensi ini. Kalau perlu kita tambah 1 dimensi lah, pemerintah, aturan pemerintah, aturan keluarga,
aturan sekolah, aturan masyarakat. Kalau masyarakat aja yang berjalan, sementara pemerintah tidak, susah. Misalnya, aturan masyarakat bagi yang generasi hubungan bebas, jangan, dilarang sampai ada yang cuci-cuci kampung. Pas dia ke hukum tidak jalan. Kampung kata hukum, oh mereka suka sama suka, terserah dong. Kan tidak jalan, tidak connect artinya aturan yang ditetapkan. Orang tua lah bagus, sekolah lah bagus, masyarakat lah bagus. Balik ke hukum, karena balik ke negara, lapor misalnya ke mana, tidak diperlakukan karena dia itu dianggap suka sama suka. Nah ini kan hancur, satu komponen aja yang tidak sejalan hancur. Pada persoalan itu aja, belum yang lain. Nah, sekarang itu kayaknya itu ya Pak, komunikasi antara sekolah dan orang tua itu. Jadi kalau dalam bahasa kerennya sih parenting. Tapi kalau saya lihat, mungkin bisa kita evaluasi gitu ya. Parenting yang ada di sekolah itu kayaknya tuh kurang itu, Mam. Kurang jalan. Jadi kadang dari misalnya 100 murid ya, yang hadir orang tua cuma berapa coba? 50 yang hadir itu udah banyak banget. 50 gitu kan. Padahal sekolah tuh udah benar-benar menginginkan bahwa orang tua itu hadir loh. Hadir untuk apa? Untuk melihat perkembangan anak mereka masing-masing. Tapi orang tua ya kayaknya ini memang butuh kesadaran kita bersama. Orang tua tuh kadang-kadang merasa begini, itu kan udah aku sekolahkan, urusan sekolah dong. Iya, gitu. Percayakan 100%. Pokoknya tuh saya cari uang. Urusan ini membangun ini itu urusan sekolah. Kan susah. Sedangkan jamnya di sekolah itu lebih sedikit dibanding di rumah. Nah, misalnya di rumah, anak-anak sekarang lah bagus di pondok pesantren. Balik ke rumah, kebiasaan pondok tadi tidak diterapkan kan? Iya. Karena orang tua tidak paham apa yang di pola di pondok. Akhirnya malas-malasan. Yang biasa rajin sholat tidak pernah sholat lagi. Iya kan? Karena tidak nyatu antara ini, kalau ini anak Gus ya, anak Kiai ya. Kalau Gus tuh agak kuat begitu. Itu sederhana lagi. Ya kan? Lah tahu tuh anaknya di pesantren. Tapi setelah dipraktik di rumah, orang tuanya tidak ibadah misalnya, tidak sholat. Kan bingung orang tuanya nak mengingatkan, gimana mak coba, jangan lupa maghrib. Sementara dia tidak gitu kan. Nah artinya kan tidak nyatu antara ini pendidikan sekolah udah bagus, masyarakat apalagi apa cuma baik anak pesantren itu karena di rumah tidak, masyarakat lah tidak, ditambah lagi aturan pemerintah. Nah SMA jadi, SMK jadi, ini jadi, itu haknya sama misalnya kan. Nah kalau nak masuk kampus apapun itu udah ada hubungannya dengan khususan, ya susah. Nah jadi artinya kalau hari ini sistem itu memang kita bertanyakan, itu kan lingkaran iblis, lingkaran setan yang memang saling berhubungan satu sama lain. Tapi tadi kan Pak Wira udah bahwa sekolah pesantren itu harus kembali dihidupkan lagi, dan orang tua juga harus memilih pesantren yang tepat gitu ya. Sebelum masuk ke pesantren tentunya harus dilihat kurikulumnya, pendidikannya, bagaimana keseharian pondok gitu ya. Karena memang biasanya kalau pondok-pondok yang bagus, yang memang memanajemen bagaimana pondok dan rumah, biasanya saat pulang itu anak-anak tuh tetap dibebani tugas buat laporan, orang tua menandatangani tentang sholat di lima waktu misalnya, baca Al-Qur'annya, murojaahnya seperti apa. Dia tetap gitu ya Pak ya. Misalnya Ramadan malah yang cowok suruh ceramah gitu, yang perempuan disuruh buat kegiatan-kegiatan Ramadan, biasanya gitu. Artinya mereka tidak melulu, dan mungkin kita sendiri ngerasa nih saat anak pulang pondok mereka pegang handphone kan, wah itu di kamar masing-masing, nah itu berat itu. Ya, oh iya pondok. Kan banyak pondok yang ya bisa dikatakan ekstrim dan lain sebagainya. Ini untuk teman-teman, ya kan, untuk orang tua yang mau memondokkan. Ya kalian kan bakal jadi orang tua. Ya kita apa sih Kak, ciri-ciri pondok yang simple aja, maksudnya yang bisa kita tengok, pondok ini bisa direkomendasi. Nah itu untuk masyarakat yang awam ya, terutama ya ini calon. Yang pertama kita ibu meskipun nggak tahu pastikan pondok itu punya kurikulum pondok.
Jangan sampai nama pondok tapi tidak ada pelajaran pondok. Misalnya, ini yang dia pelajari itu harus ada kitabnya, ya kan? Jangan sampai pondok tapi tidak ada pondoknya, atau pondok kayak rumah tahfiz misalnya begitu kan. Nah, jangan sampai keliru. Kalau pondok tahfiz ya pondok berarti. Nah, salah satu syarat pondok itu kan ya harus ada kiainya yang bersanad. Kemudian yang kedua, berlisensi di Kementerian Agama. Kemudian jenis kitabnya juga jelas, misalnya kan, mulai ada jenjang sanawiyah atau SD, ini kitabnya apa, fikihnya apa, itu kan sudah ada semua. Nah, minimal apa yang dipelajari itu ya jangan sampai bertentangan dengan budaya yang selama ini terjadi. Misalnya, selama ini anak menghargai orang tua sebagai orang tua. Nah, pas pulang tiba-tiba sudah tidak hormat lagi ke orang tua karena menganggap orang tua itu ya lah bagian orang lain, apalagi orang tuanya tidak begitu taat sehingga dianggap itu tidak perlu patuh kepada orang tua begitu. Itu kan udah harus disinyalir bahwa ini adalah pemahaman yang menyimpang begitu. Jadi ya kayak umumnya pondok pesantren ya kan. Nah, pastikan misalnya kan jalurnya yang jelas, misalnya dari pondok-pondok pesantren yang sudah besar, kemudian jalurnya biasanya kan ada santri-santrinya. Itu kan gampang. Ini dari pondok pesantren dari Boyo misalnya kan, atau Rapia atau Tebuireng misalnya kan, ada pondok-pondok dan kan punya santri-santri terus berkembang secara berjejaring. Nah, itu biasanya itu bersanad. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai tergiur dengan murah, jangan sampai tergiur dengan gratis misalnya kan. Mana mahal juga. Dan jangan sampai tergiur dengan seolah-olah dia menjanjikan surga tapi sebenarnya itu adalah menjerumuskan. Kan banyak itu. Ini oknum-oknum yang memanfaatkan situasi sehingga ini pondok menjadi betul-betul bisnis, bukan ladang untuk pendidikan. Kenapa bisnis? Ya pokoknya yang dipromosikan itu biaya itu, nah ya kan. Nah, jangan sampai juga itu. Dan tentu di desa itu, di kabupaten kan ada guru-guru kita, ada guru ngaji, ada imam masjid. Mintalah pendapat mereka. Kira-kira di mana pondok yang bagus, ya kan? Ya harus ada yang bercerita tentang itu. Kemudian pondok-pondok pesantren pun yang punya ini ya harus sosialisasi, harus turun ke lapangan. Tidak boleh juga mereka menyembunyikan diri, karena sosialisasi itu bukan dalam pengertian kita menjemput amanah. Kan ada juga itu, berarti seolah-olah minta diamanahi kan. Saya kira tidak juga. Sosialisasi itu dalam rangka menjelaskan bahwa ini loh pondok yang memang punya kredibilitas, ilmunya bersanad, kitabnya muktabaroh, begitu kan. Kalaupun ini torikoh juga muktabaroh, dan saya kira itu. Apalagi misalnya di Kementerian Agama itu sudah ada rumpun-rumpunnya juga, termasuk misalnya di Nahdlatul Ulama itu ada Rabithah Ma'had Islamiyah. Jadi dia masuk nggak kategori pondok pesantren yang direkomendasikan oleh NU dimanapun berada, ya kan. Itu penting untuk kita ya sebagai orang awam kan memahami itu. Ini kan ada ciri-cirinya biasanya kan begitu, ini pondok-pondoknya. Tapi kalau ternyata sudah disinyalir ada ini sikap, cara yang selalu menentang budaya masyarakat itu disinyalir, ya sudah, kita lebih baik kita jauhi daripada justru akan menjerumuskan generasi kita. Oke? Bukan mau paling unik